berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sebelum mulai pembelajaran, silakan salah satu untuk memimpin doa di depan. Doa mulai.
Kenapa? Sudah pulang? Maminya sudah pulang. Mami. Sabun. Undangnya Pak Ade. Mami. Sekarang kita menyanyikan lagu Sebentar untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian. Udah tahu lagunya? Kita nyanyikan sama-sama ya. Biar makin nambah semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Tepuk Semangat. bareng-bareng. Tepuk semangat. Nah, ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang rangkaian Listrik. ada berapa? Apa saja? Apa? Kalau antara seri dan paralel itu namanya rangkaian apa? Campuran. Rangkaian gabungan antara seri dan paralel. Nah, hari ini kita akan belajar dengan materi yaitu komponen listrik dan fungsinya. Selain itu kalian juga akan mempelajari tentang teks eksplanasi ilmiah. Masih ingat teks eksplanasi ilmiah itu membahas tentang apa? Tentang alam. Apa? Alam. Ada jawaban lain? Fenomena alam, betul. Selain fenomena alam, apa yang dibahas di teks eksplanasi ilmiah? Iya, itu fenomena alam, bencana. Tentang peristiwa atau fakta. Jadi yang namanya teks eksplanasi itu membahas tentang fenomena alam, peristiwa atau fakta. Nah, anak-anak di rumah semua mempunyai lampu? Fungsinya untuk apa lampu itu? Lampu itu biar nyala diapakan? Diapakan? Dihidupkan. Apanya yang dihidupkan? Saklarnya. Nah, penggunaan listrik walaupun kalian mampu membayar listrik dengan biaya yang tinggi, tapi kita sebagai pengguna listrik harus tahu
batas dalam konsumsi listrik. Kita harus menghemat dalam penggunaan listrik dan tidak boleh boros. Kenapa tidak boleh boros? Kenapa kok nek nganggo listrik ora entuk boros? Padahal ibuku bayar lho, sesasi 500 bisa, 400 bisa. Kan aku nganggo boros, ya aku bayar mahal. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk boros dalam pemakaian. Kenapa? Agar energi listrik tidak cepat habis. Betul, tepuk tangan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak nanti agar bisa untuk mengidentifikasi komponen listrik dan menjelaskan apa itu fungsinya. Selain itu, anak-anak nanti juga bisa mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Nah, diharapkan nanti anak-anak bisa berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Setelah berdiskusi, kemudian nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa ya? Bisa. Setelah kelas 6 itu semua harus bisa. Nah, selama pembelajaran nanti, Bu anak akan tetap melakukan penilaian, baik itu tentang sikap kalian, penilaian kalian dalam pengetahuan menjawab soal, dan penilaian dalam presentasi. Sekarang coba perhatikan apa yang ada di depan kalian. Semua terlihat jelas? Nah, sambil saya jelaskan nanti di LCD ini, saya bagikan ini nanti untuk anak-anak bisa membaca ini ya, materi ini. Jadi yang kalian yang kesulitan memahami melalui video atau PowerPoint yang saya sajikan, bisa membaca next ini nanti. Di sini ada penjelasannya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini nanti kalian belajar tentang ini. Kemudian, bagi yang suka melihat video, silakan dilihat video berikut, PowerPoint berikut. Materi kita hari ini adalah komponen listrik dan fungsinya, serta kalian akan mempelajari tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, perhatikan. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Lampu. Lampunya kenapa? Mati hidup. Mati hidup. Sekarang kita, mengapa lampu di rumah dapat menyala? Yang kalian ketahui kan ketika diceklet nol langsung urip. Nek diceklet nolnya baru mati. Nah, sumbernya itu dari mana? Kenapa sampai sini kalian itu ada lampu yang bisa menyala dan sebagainya? Nanti kita pelajari ya. Nah, komponen listrik perhatikan. Ini namanya apa? Bola lampu. Selanjutnya saklar. Mana di kelas kalian yang saklar? Itu Saklar. Bola lampu ada berapa? Kemudian ini namanya apa? Kotak. Di kelas kalian ada atau tidak? Nah, ini adalah teks eksplanasi ilmiah. Seperti yang kita ketahui, ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah itu adalah yang pertama memuat fakta, selanjutnya memuat apa? Ciri-ciri informasi, dia memberikan informasi dan ilmu pengetahuan. Ini namanya apa? Stop kontak tunggal. Ini namanya apa? Stop kontak tunggal. Stop kontak tunggal. Kalau ini namanya apa? Colokan itu bahasamu. Nih bahasa IPA-nya apa? Steker. Kalau ini namanya saklar, dia memutus dan menyambung. Ini berarti tersambung arus listriknya. Kalau ini terputus, dia bekerja secara cepat. Ini dipencet langsung nyambung kan?
Dene dipencet dengan langsung memutuskan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Setelah mengikuti video ini, Ibu harapkan kalian semakin memahami aliran listrik di rumah. Pernahkah kalian menyalakan lampu di rumah? Mengapa ketika kita menekan saklar di tombol on, lampu langsung menyala? Lampu di rumah dapat menyala karena adanya arus listrik. Arus listrik merupakan muatan listrik yang bergerak melalui konduktor dalam 1 detik melalui sebuah rangkaian. Rangkaian listrik untuk menyalakan lampu terdiri dari beberapa komponen, yaitu sumber listrik, saklar, kabel, fitting, dan lampu. Bagaimana arus listrik dapat mengalir sampai menghidupkan lampu? Sumber energi listrik dari gardu induk yang dikelola oleh PLN disalurkan melalui menara sutet agar bisa sampai ke rumah penduduk. Setiap rumah penduduk ada meteran listrik sebagai sumber listrik setiap rumah. Kemudian, meteran listrik tersebut dihubungkan ke saklar. Nah, saklar di sini sebagai penyambung dan pemutus arus listrik. Saklar dihubungkan dengan kabel. Kabel berfungsi sebagai penghantar listrik. Setelah itu, kabel dihubungkan dengan fitting dan lampu siap dipasang. Nah, berikut rangkaian lampu di rumah jika digambarkan. Sekarang sudah terjawab kan? Mengapa lampu di rumah dapat menyala? Lanjutkan yuk. Ayo. Gerakannya sama. Jalan depan. Melakukan diskusi dengan teman satu kelompok. Setiap kelompok nanti saya bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang didiskusikan dengan teman satu kelompok. Nah, sekarang Bu Ana ingin kalian memberikan nama kelompok kalian dengan nama-nama bunga.
gambar boleh. Boleh ditulis dalam bentuk kalimat silakan. Boleh nanti ketika presentasi membawa ini, meminjam ini silakan. Ya, silakan kalian pilih sendiri mana yang kalian suka sesuai dengan kemampuan atau minat kalian. Silakan apa? Sama, bola lampu dan lampu itu sama. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Ada kesulitan? Apa? Gambar biasa saja. Yang belum paham dari video tadi bisa membaca dari buku pegangan kalian atau dari lampiran yang warna barunya. Informasi penting dari teks informasi yang didapatkan dari informasi. Yang sudah silakan presentasi semua. Ya, ini adalah teman-teman kalian dari kelompok melatih. Silakan perkenalan dari silakan. Sama Pak. Lampu ada di atas. Ini untuk apa? Cahaya terus. Pilih anak bentuknya. Terus. Bentuknya gimana? Tempatnya mana? Ya, fungsinya untuk apa? Mana kabelnya? Nah, itu kabel ya. Sebagai media pengantar listrik. Terus ya, listrik fungsi modus. Kalau ini namanya apa, Pak? Striker fungsinya untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggrek akan mempresentasikan tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya. Di sini kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dian Fathia Syabania. Saya
Kami akan mempresentasikan dengan cara menggambar. Lihat, ini temannya mau menggambarkan Kak. Menggambar komponen listriknya. Perhatikan Kak. Jangan tutup ya. Nanti teman-teman. Nah, ini dari kelompok Anda mempresentasikan dengan cara menggambar dan menyebutkan fungsinya. Gambarannya seperti ini. Sudah betul? Betul. Lampu seperti ini, betul? Betul. Ini gambar ini sebagai saklar, betul? Kemudian ini sebagai printing, betul? Ini sebagai kabel, betul? Ya kayak cacing. Ini sebagai printing, betul? Sekarang kita harus sebutkan fungsinya. Tunjukkan lampu yang mana? Terus bagaimana, sudah betul? Betul. Berikan tepuk tangan. Nomor-nomor kita sampai dari yang lain tolong didengarkan. Satu, fungsi apa itu? Lampu, fungsinya untuk ya, kemudian berikan tepuk tangan untuk Pak Pender. Setelah kalian melakukan presentasi tadi, mulai dari kelompok anggrek, kemudian kelompok tulip, kelompok matahari, kelompok lavender, kelompok melati, kelompok mawar, kelompok bunga sepatu, dan kelompok kamboja. Kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini apa tadi? Komponen listrik. Ada berapa tadi komponen listrik yang pertama? Ada lampu. Fungsinya untuk apa? Mengubah energi listrik menjadi energi. Yang kedua ada printing. Fungsinya untuk apa? Menghubungkan bola lampu atau menghubungkan lampu ke konduktor. Kemudian ada kabel. Kabel fungsinya untuk apa? Media pengantar listrik atau penyalur energi listrik. Selanjutnya ada apa? Saklar. Fungsinya untuk apa? Selain itu komponen listrik ada apa? Ada steker, ada stop kontak, kemudian apa? Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Sebelum mengakhiri kita fokus dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang saya balik. Kelompok 4
tepuk 2 nanti kamu tepuk 3, tepuk 4 kalian tepuk 1. Ya. Fokus ya. Ambil nafas. 1, 2, 3. Tepuk 1. Ulangi, tepuk 1. Tepuk 3. Tapi yang fokus. Kalian tepuk 4, kalian tepuk berapa kali? Tepuk 3 kalian. 2. Tepuk 2 kalian tepuk berapa kali? 3. Tepuk 1 kalian tepuk berapa kali? Tepuk 4. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi pemanfaatan energi listrik. Saya ingatkan kembali ya pesan untuk pembelajaran hari ini, walaupun kita bisa membayar tagih listrik, tapi kita tetap harus menggunakan listrik sesuai dengan fungsinya dan kebutuhannya. Jangan sampai kita melakukan pemborosan energi listrik. Kenapa kita tidak boleh boros? Agar apa? Tidak sekian pertemuan hari ini, kita tutup dengan bacaan